Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah pemaparan dalam bentuk sosialisasi sharing, yaitu berupa materi yang bisa kita aplikasikan di sekolah kita, terutama di kelas kita, apalagi kita sebelum magang sebagai wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi ada treatment tertentu yang harus kita berikan kepada peserta didik kita yang kita wali kelasan, terutama yang akan topik yang akan kita sosialisasikan sekarang itu tentang budaya positif. Nah ini Bapak Ibu guru, ini adalah modul budaya positif yang merupakan salah satu bentuk daripada literasi kita di CGP untuk perbaikan perilaku tindakan siswa. Kita biasanya ada permasalahan di kelas ya Bapak Ibu, apakah itu dari sikap, apakah dari perilaku. Nah bagaimana cara untuk mengantisipasi dan merecover siswa yang memiliki kendala di hal tersebut. Sebelumnya saya akan ajukan dulu pertanyaan Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan pematik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Insya Allah. Tapi di segi yang lain mungkin iya, mungkin tidak ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, begitu. Jadi prinsip dari pertanyaan pemantik ini bisa kita jabarkan di kelas atau secara khususnya kepada anak yang memiliki permasalahan. Tapi mungkin berbeda-beda treatment ya Bapak Ibu guru. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan coba tadi berkaitan dengan budaya positif ya. Ada topik-topik yang harus kita tahu, harus kita pahami bahwa mengajar anak itu tidak hanya berupa pengetahuan saja. Kita sebagai pendidik salah satunya harus bisa menuntun ya Bapak Ibu ya. Nah topik ini yang pertama adalah disiplin positif. Nanti kita akan share dengan Bapak Ibu bagaimana disiplin positif itu ya. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Adakah teori yang bisa kita jadikan fondasi rujukan bahwa memang pemberlakuan disiplin positif ada dasarnya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, yang masuk keyakinan kelas ini kita kan masuk ke kelas ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, apakah ada aturan-aturan tertentu yang kita berikan kepada peserta didik untuk mengikuti pelajaran kita? Misalkan siswa harus hadir tepat waktu, siswa mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Maksudnya gini, kalau siswa itu melakukan sebuah pelanggaran, adakah kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi? Apakah dari keluarga? Apakah dari mata pelajaran kita? Apakah dari lingkungannya? Sehingga kita dalam mendisiplinkan anak tidak hanya menjadi anak-anak. Ini salah, tapi kita harus lihat dulu backgroundnya. Backgroundnya dari mana ini? Apakah dari segi keluarga? Apakah dari temannya? Apakah dari lingkungan sekitar? Selanjutnya adalah restitusi. Nah, di sini restitusi itu maksudnya adalah treatment kepada anak yang harus kita lakukan dengan menggunakan restitusi segi 3 dengan 5 posisi kontrol. Ya, nanti kita kan dalam kelas itu apakah kita kontrolnya sebagai pemupuk, apakah kontrolnya sebagai manajer dan lain sebagainya. Jadi ada posisi kita di sana. Nah, nanti akan saya kupas sedikit bagaimana ini pelaksananya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi yang saya ungkapkan tadi. Jadi ada teknik ternyata kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa begitu. Kita akan mulai saja Bapak Ibu dengan materi yang pertama dengan eksplorasi konsep 1 yaitu disiplin positif. Ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma yang harus kita pahami bahwa menghukum anak itu tidak mesti harus dengan disiplin. Menghukum anak itu tidak mesti harus dengan kekerasan. Tapi anak dibawa ke dalam sebuah dunia di mana anak bisa menggali potensinya sendiri dan bisa memecahkan permasalahannya. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma yang kita harus ubah dalam diri kita itu ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ternyata itu merupakan salah satu bentuk yang harus kita atau konsekuensi gitu. Nah di sini ada pernyataan kalau saya langsung jawab, coba jawab. Nah seperti ini, kamu karena kamu telat, kamu harus mencatat 100 kali, kamu harus membersihkan WC. Apakah ini hukuman? Nah di sini hukuman. Ya, karena tidak semua orang
menganalisa dari sini, kita bisa melihat jawaban-jawaban bahwa bentuk tindakan kita ke siswa itu ada bentuknya hukuman, ada bentuknya konsekuensi. Kan kalau konsekuensi seperti ini Pak, ada kesepakatan kelas di kelas. Sekarang kita sepakati ya, kalau anak yang tidak mengumpulkan tugas berarti kurangi nilainya 1. Bagaimana, setuju di kelas? Setuju. Nah nanti kalau ada yang tidak mengumpulkan tugas dan telat, misalkan Pak Wedi jadi mengurangi nilainya 1, itu namanya konsekuensi. Gitu. Nah, ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sebuah sistem yang diajukan oleh sekolah, oleh lembaga, dan mau disepakati atau tidak sudah menjadi draft umum, itu diberlakukan. Gitu. Seperti siswa yang tidak memakai seragam atribut, sudah ada aturannya. Itu namanya hukuman bentuknya. Kalau konsekuensi yang sudah kita buat bersama peserta didik, itu kalau ada yang melanggar berarti kita melaksanakan konsekuensi itu. Selanjutnya, nah ini perbedaannya Bu. Nah, kenapa saya ini disampaikan ke Bapak Ibu supaya kita tahu bahwa hukuman itu akan berdampak siswa seperti ini, seperti ini. Nah, ada satu contoh saja, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Apakah dipulangkan? Apakah disuruh lari di depan? Nah itu ada menyakitkan. Dari menyakitkan dari sini apa? Psikologis, emosional, malu, atau sistemnya dipanggil orang tua. Itu bentuknya hukuman. Yang kedua, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena sudah disepakati oleh kelas, kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya ada satu lagi supaya tidak terlalu banyak. Anak membenci kedisiplinan. Mungkin saja anak yang dipulangkan kemudian disuruh lari lapang, itu dalam dirinya timbul bagaimana gitu sikapnya terhadap hukuman di sekolah. Ada juga yang kalau untuk konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah jadi tidak usah kita beritahu lagi karena sudah disepakati, berarti dilaksanakan oleh anak. Apakah ada dampaknya yang terjadi? Maybe yes, maybe no gitu. Ya. Selanjutnya, nah ini Pak. Kalau kita bandingkan antara konsekuensi dengan disiplin, ya, seperti ini ada hukuman, konsekuensi, dan eksekusi. Contoh satu, sesuatu yang menyakitkan yang tadi Bapak Ibu, kalau hukuman ya. Yang kedua, kalau konsekuensi semua harus terjadi karena sudah disepakati. Nah sekarang kita akan perkenalkan teori yang ketiga, yaitu namanya restitusi. Nah kalau restitusi begini, restitusi merupakan pilihan. Maksudnya kita memberikan kesempatan anak untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Nah kita misalnya mengajukan begini, anak yang sering bolos misalnya. Kalau sering bolos berarti kalau bentuknya hukuman dipanggil ke sekolah, dipanggil orang tua, atau dipulangkan. Kemudian kalau konsekuensi anak sudah menyadari kalau saya bolos, saya harus gimana? Itu sudah disepakati di kelas. Kalau ada. Tetapi yang restitusi ini bentuknya pilihan. Kita kasih pilihan ke anak. Kira-kira pemecahan apa yang akan kamu lakukan jika kamu melakukan ini lagi, tapi secara personil, gitu. Jadi ada pemecahan yang dilakukan anak supaya anak lebih mandiri, bisa memecahkan masalah. Nah, yang diinginkan oleh budaya positif itu rangkaian restitusi. Jadi kita melatih anak supaya lebih mandiri, bisa memecahkan permasalahan, kemudian bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, inilah restitusi Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah tahu Bapak Ibu restitusi belum? Nah, ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Sebetulnya sudah kita lakukan, ada beberapa istilahnya yang kita terus mungkin baru tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Jadi kita tidak mendiskriminasi anak ini selalu salah gitu. Tetapi kita kembalikan dulu ke kelompoknya, bagaimana ini bisa ditanggulangi oleh siswa. Ada solusi positif juga, ada kolaborasi. Jadi mengembalikan ke kelompoknya supaya bisa memecahkan permasalahan. Ciri-ciri, nah Bu, bukan menebus kesalahan. Biasanya kan kita ini, kamu tidak mengerjakan tugas. Bagaimana? Nah, itu namanya menebus, Bu, menebus. Kalau sekarang kita istilahnya jangan menebus, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi bahasa-bahasanya lebih positif. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Jadi kita jangan menjadi anak selalu salah gitu. Jadi tapi
dengan adanya restitusi yang diberikan kepada anak tidak bisa menyadari apa yang menjadi kesalahan saya, bagaimana cara saya menyelesaikannya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita kan tadi restitusi itu pilihan ya. Kamu mau apa? Saya mau ini, mau ini, mau ini. Nah, berarti kan ada pemecahan masalah dari situ sendiri. Kemudian restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Menurut kalian itu, kalau kamu selain terlambat, kira-kira apa yang kamu lakukan? Nah, saya harus berangkat ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk. Nah, berarti itu kan solusi ya Bu ya. Nah, berarti itu pilihannya. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Nah, setiap anak yang melakukan sebuah pelanggaran itu harus kita ketahui kira-kira kebutuhan anak yang tidak terpenuhi apa. Apakah kasih sayang? Apakah ingin dihargai orang? Apakah ingin untuk mengenai informasi, tambah informasi dari rekan? Jadi jangan langsung menjudge anak ini seperti ini, tetapi tidak melihat dulu backgroundnya gimana. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter dan tindakan. Jadi melihatnya karakternya. Nah, dia selalu bertindak seperti ini. Jangan dilihat tindakannya, tapi lihat dulu apa yang dia butuhkan. Selanjutnya, fokus terhadap solusi. Nah, ini ada solusinya. Restitusi mengembangkan murid berbuat salah pada kelompoknya, memperbaiki mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak mendiskriminasi anak di kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita di sosialisasi gitu. Dan sampai pas. Nah, selanjutnya adalah Mau guru tidak? yang hadir seperti ini. Yang hadir. Oh, 12, 1, 2, 4, 5. Apa itu keyakinan kelas? Tadi seperti saya utarakan di awal, bahwa yang namanya keyakinan kelas itu sesuatu hal yang kita buat di kelas yang akan menjadi panduan di kelas. Nanti anak akan melihat kalau dia membuat sebuah kesalahan atau gimana, berarti anak, oh kemarin kesempatan kelas kalau saya tidak hadir sekian menit dari kelas, berarti saya harus apa? Anak sudah ada sadar sendiri. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran harus dibuat keyakinan kelas dulu, Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang namanya peraturan kelas itu mengikat untuk seluruh satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan. Tetapi yang namanya keyakinan kelas adalah hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam kelompok tertentu, terutama di kelas yang kita ajar. Mungkin saja di kelas yang lain itu tidak mempunyai peraturan yang sama dengan keyakinan kelas kita, bisa berbeda. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, sehingga nanti lingkungan positif itu akan merujuk kepada budaya positif institusi. Kita kan harus awalnya dari sistem yang rendah dulu ya. Dari rendah itu dari kelas dulu. Setelah dari kelas akan menjadi lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif akan menjadi budaya yang positif di sekolah. Nah, yang kita butuhkan itu nanti penjabaran langkah-langkah ini menjadi budaya positif. Yang hormat itu harus terdengar. Yang kedua harus terlihat. Pengaplikasian yang ketiga dalam berperilaku juga. Jadi yang namanya sistem berbagikan hormat itu bisa diaplikasikan kalau menurut teori T ini ya, seperti ini harus seperti itu untuk indikatornya. Harus terdengar, harus terlihat, kemudian harus dalam bentuk perilaku ada penjabaran. Meskipun di keyakinan kelas sudah ditetapkan, kita harus hormat kepada rekan, misalkan kepada teman, guru, warga sekolah. Tapi kalau penjabarannya tidak sesuai dengan indikator ini, berarti kita harus cek ulang keyakinan kelasnya bisa terrealisasi atau tidak. Nah, ini tidak terpenuhi atau internalnya masih kurang. Atau anak di dalam kelas itu ingin penghargaan misalkan. Jadi dia akan merasa senang dengan apa yang dikatakan oleh guru. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan ini tercermin dalam pemilihan kegiatan. Contoh, kita memberikan materi sosiologi ya Bu ya. Sosiologi itu materi tentang kehidupan misalkan di mana? Di mana misalnya itu kan. Nah, untuk lebih menjalin kebebasan dengan anak dengan faktor kebutuhannya, kita dicoba membebaskan kira-kira materi apa yang ada di sekitar kamu misalkan. Nah, ini sudah ke materi. Jadi anak dilatih untuk mencari permasalahannya sendiri sehingga anak merasa berhasil mengkreasi hasil. Selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, yang harus kita ketahui itu kita sebagai fasilitator bagi anak-anak kita, posisi kontrol yang paling tepat bagi kita apa? Gitu ya. Nah, ini Bu. Apakah sebagai penghukum
kita sebagai penghukum, maybe yes, maybe no ya. Kadang-kadang kita ada yang sekali menghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu gak kasihan ke ibu? Ibu sudah capek-capek menerangkan, kamu malah ngobrol. Kadang-kadang ada kita seperti itu ya. Nah, berarti posisi kontrol kita sometimes ada di posisi ini. Yang ketiga, ada posisi teman. Kita anak ajak bicara. Kamu gimana keadaannya hari ini? Nah, kenapa kamu melakukan hal itu? Apa permasalahan kamu? Itu sebagai teman. Jadi nada bicaranya nada seperti teman. Kalau penghukum, karena kamu keluar dari kelas tanpa izin ibu, pulang sekarang. Nah, itu fungsi penghukum. Nah, selanjutnya ada komisi pemantau. Pemantau itu lebih ke konsekuensi. Kita kan sudah buat peraturan di kelas bahwa kita harus bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas. Tetapi kenapa kamu? Nah, itu pemantau. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tetapi anak melihat, oh kalau saya salah ini, berarti saya harus ini. Selanjutnya, posisi manajer. Kalau posisi manajer akan seperti ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi kita memberikan ke anak, bagaimana kalau kamu begini lagi, apa yang akan kamu lakukan. Jadi posisi manajer itu posisi yang paling tinggi. Karena di dalamnya bisa fungsinya sebagai pemantau, bisa sebagai teman, bisa dirasakan oleh bapak ibu ketika ibu memanggil anak yang mengalami permasalahan, apakah di kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, posisi manajer yang harus lebih diterapkan. Jadi kita harus meredam emosional secara dalam bahwa anak itu membuat kesalahan. Jadi posisi manajer yang harus kita ambil. Selanjutnya, nah ini bapak ibu. Nah, tugasnya. Nah, bisa ibu lihat contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa tadi? Penghukum. Nah, di sini membuat orang merasa bersalah, salah satu bisa. Karena jeda seperti itu suaranya indikasi bisa ke hukuman atau membuat orang bersalah. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Nadanya juga keras kalau gitu kelihatannya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu. Teman, sebagai teman gitu. Tapi posisi teman ini kadang-kadang ada positif negatif. Ke kita mungkin nurut, tapi di pelajaran yang lain enggak. Ya. Selanjutnya, posisi pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita tawarkan bentuknya penghargaan. Kita pantau. Biasanya anak kalau saya kasih permen di kelas, yang bisa jawab nih, ibu bawa permen. Apa? Coba. Gitu. Biasanya gitu. Selanjutnya posisi manajer. Posisi manajer itu akan seperti ini, bagaimana? Seperti ini. Nah, jadi peraturan, memantau, konsekuensi, bentuknya dia itu harus merujuk kepada nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Ternyata dari ketiga poin yang itu ya, yang lebih tepat itu ternyata nilai-nilai manajer. Ya. Nah, sekarang kita ke sini Bu. Kalau bapak ibu belum, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu gini. Ada anak yang berantem di kelas. Dengan terengah-engahnya kita hadirkan kedua anak yang berantem itu, yang bertengkar itu. Kamu seperti ini, ayo terjadilah, saling menyalahkan. Nah, kita ada di posisi menengah dengan menstabilkan identitas. Kita boleh anak kamu dawan, berhenti dulu. Kamu wajar melakukan hal seperti itu kalau ada di posisi itu, ibu juga sama. Tetapi, nah itu menstabilkan Bu. Jadi menenangkan. Nah, menenangkan anak. Yang kedua adalah menstabilkan anak. Kemudian memvalidasi kegiatan yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah meyakini keyakinan. Selanjutnya kita pada prinsipnya dalam menstabilkan identitas itu untuk membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi kan dibilang begini, kamu wajar melakukan hal tersebut kalau ada di posisi itu juga yang lain akan sama. Misalkan anak sedang belajar diganggu-ganggu, nah, kemudian dia akhirnya menunjukkan kegiatan fisik ke temannya. Nah, karena dia merasa terganggu dalam belajar, dia akhirnya meluncurkanlah sesuatu hal fisik. Nah, kita validasi kegiatan itu. Kalau ada di posisi itu, mungkin yang lain akan melakukan hal yang
sama karena merasa diganggu. Tapi apakah betul sikap kamu itu seperti itu? Coba kamu pertimbangkan kembali dengan nilai keyakinan yang sudah kamu buat. Di kelas itu apa nilai keyakinannya? Saling menghormati, bertanggung jawab atau apa sesuai kreativitas. Nah, itu segitiga restitusi menurut. Nah, saya lewati saja untuk yang keduanya memvalidasi karena sudah saya contohkan. Nah, yang paling penting di sini Bu, yang ketiga. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya. Pada prinsipnya kalau dinilai dari nilai keagamaan kita sudah melakukan ini, tapi ini bersifat empiris sehingga harus menjadi rujukan salah satunya untuk treatment terhadap anak. Nah, ini salah satu bentuk pertanyaan daripada segitiga restitusi di akhir. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, balikin lagi ke anak. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kadang-kadang orang berperilaku anak ya, ada yang dia inginkan, ada yang tidak diinginkan. Kalau Bapak Ibu penuh file ini, saya bisa share. Nah, ini Bapak Ibu refleksi dari kegiatan kita. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari barusan Bu, dari pemaparan barusan ada perubahan misalnya ilmu lah sedikit. Oh ternyata treatment itu harus seperti itu. Jadi guru itu posisinya sebagai manajer yang paling bagus itu bisa posisi teman, bisa sebagai pemantau. Kemudian perasaan yang muncul, ya gimana? Oh seperti itu. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan sedikit ya. Kemudian peran among itu peran menuntun. Jadi kita bukan mengajar, tapi sistemnya among menuntun. Siswa kan sudah punya kelebihan kekurangan masing-masing. Nah, dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing kita coba untuk menguasai. Yang pandai kita arahkan, yang belum kita coba gali. Selanjutnya saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, maksud modul ini pembelajaran. Ya mudah-mudahan dengan pemaparan materi saya seperti ini, saya bukan istilahnya mengajari, tapi hanya sebagai sharing saja bahwa kita dalam praktek pembudayaan positif itu ternyata ada langkah-langkah harus kita lakukan supaya lebih sistematis. Nah, di akhir penghujung, the last but not the least, thank you for your coming. Terima kasih atas kedatangannya dan bisa mengikuti kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu bentuk tambahan ilmu bagi kita ya Pak Ibu. Saya juga sama dapat ilmu dari orang lain, kita sharekan supaya lebih bermanfaat. Ya, oke, thank you for your coming. Terima kasih untuk kedatangannya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini bisa diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai bahan kita sebagai pendidik, yaitu fungsinya sebagai fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi